Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu, ini rumah contoh. Jadi kalau posisinya itu dari Masjid Jami Siti Khadijah itu sekitar 100 meteran ke sini. Nah, ini adalah adanya di gate 1. Nah, nanti kita akan survei ke gate 2 yang lagi kita pasarkan. Tuh. Memang ada untuk gate 1 apakah ada rumah subsidi? Saat ini sudah nggak ada. Ketersediaan lahan yang ada, contohnya seperti ini, nanti kita akan bangunkan yang komersil. Tuh lah. Jadi nanti kita lihat yang di gate 1 gate 2 yang di sana gitu. Itu masih banyak Bapak Ibu, masih ratusan, jangan khawatir. Yang penting kita lengkapi berkas saja dulu. Kalau di sini itu bagusnya sebelum Bapak Ibu salaman sama orang bank, artinya di ACC sama bank, nggak menerima uang apapun. Jadi nanti di jam 10 yang berkas sudah lengkap, itu dikumpulin, itu nggak usah bayar uang apapun. Gitu loh. Jadi andai kata kok udah ngumpulin berkas, terus besok Pak kayaknya saya nggak jadi ngambil, ya udah berkas ambil lagi aja, nggak ada kewajiban bayar uang apapun. Jadi fair Bapak Ibu ya. Kadang kan kalau pada umumnya itu kan harus bayar dulu 1 juta. Besok Bapak Ibu nggak jadi, ya udah angus tuh, lumayan duitnya buat saya. Kalau di sini nggak main gitu deh gitu. Bapak Ibu dapat rumah, bayar, nggak dapat rumah ya nggak usah bayar uang apapun. Jadi Bapak Ibu, rumah subsidi itu ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil rumah subsidi menurut saya. Karena apa? Karena subsidi itu sekali seumur hidup. Contohnya dulu itu ada customer saya yang memilih di Blok G sini. Itu waktu gadis istrinya datanya dipinjam sama omnya untuk ngambil subsidi. Ketika sudah menikah suaminya ngambil nggak bisa. Itu jadi karena seumur hidup, walaupun rumahnya udah lunas, sudah di take over, NIK itu pasti kebaca seumur hidup. Oh, nama ibu ini udah ngambil, ya udah nggak bisa. Makanya Bapak Ibu saya sarankan kalau minjem berkas saudara harus benar-benar dipikirkan. Jangan-jangan nanti dia butuh ke depannya gitu loh. Jangan sampai nanti dia ketika butuh malah nggak bisa ngambil. Kalau bisa pakai berkas sendiri aja deh gitu. Itu yang pertama. Terus yang menjadi pertimbangan adalah rumah subsidi itu apa namanya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai muslim kita otomatis cari yang syariah. Subsidi itu penyaluran sama pemerintah itu cuma pakai bank, nggak bisa langsung ke developer, nggak bisa cicilan ke developer, nggak bisa. Jadi penyaluran subsidinya itu harus via bank. Nah, bank itu ada via bank syariah, ada via bank konvensional gitu loh, yang non syariah. Nah, kita membarokahkan yang syariah. Kenapa syariah itu? Kita di sana ada dewan syariah, kita percayakan deh gitu loh. Bahkan bagusnya di perumahan sini developer itu juga meneliti transaksinya seperti apa. Contohnya di dalam subsidi itu tetap ada namanya takzir denda. Nah, bagusnya di sini developer nego tuh ke bank, ini klausul ini bisa dihilangkan nggak denda ini gitu. Jaminannya apa? Silakan lihat perumahan saya bagus seperti ini. Dan kita kan udah proyek keempat ya. Rata-rata bank itu nyaman bekerja sama dengan kita. Kenapa? Karena kalau terjadi tunggakan apa-apa, developer itu masih tanggung jawab untuk bantu menagihkan gitu. Karena kan pada umumnya kalau rumah subsidi itu ketika udah sold out ya udah ditinggal aja. Mau orang itu nggak bayar ataupun macet itu nggak mau tahu. Kalau di sini bank merasa nyaman kalau ada yang yang nunggak-nunggak itu masih dibantu sama developer. Ayo gimana dicarikan solusinya gitu. Makanya alhamdulillah di sini klausul untuk denda itu dihilangkan. Tapi tetap Bapak Ibu, walaupun seperti itu kan bank itu lembaga keuangan ya. Kalau sampai 2 bulan Bapak Ibu nggak nyicil pun ya tetap dipanggil. Ini solusinya gimana nih? Apakah tetap lanjut? Monggo. Atau mau di take over ataupun mau dilelang. Jadi tetap ada solusi, nggak sampai uangnya rumahnya disita tanpa Bapak Ibu mendapatkan hak, enggak gitu. Itu jadi yang kedua itu adalah syariahnya tuh. Terus yang ketiga itu Bapak Ibu ya di sini insya Allah di atas rata-rata lah menurut saya. Jadi menurut marketing ini terbagus menurut marketing ya. Tetap di sini kan yang udah akad ada 1.600 nih. Bapak Ibu silakan survei ke yang udah uni di sini gimana gitu loh. Jadi jangan
cuma kata marketing, karena marketing kan biasa biar ngambil di sini gitu, biar dapat komisi kan gitu. Tuh. Jadi menurut saya tetap di sini kan udah 1.600, Bapak Ibu survei gimana Pak di sini, udah ngambil di sini perasaannya ataupun kenapa? Karena atau juga lihat di Google Maps saya itu yang buat ulasan tuh banyak. Ada 500 orang lebih yang menulis ulasan di Google Gria Family 4 tuh. Itu pun dibaca-baca. Ada satu yang membuat ulasan bintang 1 dan negatif. Tuh loh. Nggak apa-apa, itu masukan buat kita tuh. Nah, itu memang ulasannya negatif semua gitu loh. Jadi kok rumah subsidi gini gitu. Menurut saya kayaknya orang tersebut kaget baru lihat rumah subsidi di sini. Tidak membandingkan perumahan subsidi yang lain. Bagaimana premanisme di perumahan subsidi yang lain itu seperti apa? Pungutan liarnya seperti apa? Pindah aja pasti biasanya dikejar-kejar diminta uang, bayar masang MCB diminta 1 juta. Bawa tukang dari luar nggak boleh. Kalaupun bawa dari luar, pungutannya bisa di atas 5 juta. Speed tank harus gali lagi karena nggak layak. Di sini kan layak. Bangunan juga cuma single, kalau di sini kan double gitu. Nah, menurut saya itu kayaknya kaget baru lihat rumah subsidi di sini. Menurut saya loh ya. Kalau bisa bandingkan minimal 3 deh. Mungkin makanya Bapak Ibu, saran saya, selain di sini, silakan di sini itu surganya rumah subsidi. Banyak banget. Muktiwari itu Sari Muktiwari, terus Srijaya itu surganya rumah subsidi. Puluhan, banyak banget. Nah, itu silakan disurvei. Kalau memang ada yang lebih bagus ya itu pilihan Bapak Ibu. Karena kan rumah itu nggak cuma sekali ya. Kita seumur hidup sebelum punya rumah kedua, mungkin Bapak Ibu ya di sini gitu loh. Kecuali ya nanti Bapak Ibu punya rumah lagi di mana yang lebih elit di sana ya, amin ya, itu seperti itu. Tuh. Jadi itu Bapak Ibu yang menjadi poin-poin yang memang harus Bapak Ibu perhatikan dalam mengambil rumah subsidi. Dan Bapak Ibu kalau minat di sini gimana? Kalau minat monggo lengkapi berkas aja gitu loh. Sebelum Bapak Ibu di ACC sama bank, nggak usah bayar uang apapun. Tuh. Jadi masukin berkas, nanti pilih blok. Karena sebelum pilih blok nggak bisa berkas dimasukkan ke bank. Jadi masuk bank itu sudah ada pilihan bloknya, gitu loh. Baru diproses di bank. Kalau nggak di ACC berarti nanti bloknya kita jual ke yang lain, gitu. Prosesnya seperti itu. Kalau di ACC berarti itu adalah milik Bapak Ibu dan tinggal bayar DP all-in di situ. DP all-innya berapa? DP all-in kita tergolong termurah di kelas 36 tipe. Karena tipe kan ada tipe 21 yang kamarnya cuma 1, tipe 27, 30, 36. Nah, kita tergolong terbesar gitu. Rata-rata kalau saya lihat tipe 36 itu DP all-innya di atas di 25 jutaan gitu. Itu pun belum SHM. Kita udah SHM loh gitu. Jadi sebelum dipasarkan Bapak Ibu rumah ini sudah pecah sertifikat. Artinya udah resmi jadi milik developer. Jadi bukan baru tanah orang terus kita bangunkan. Itu kan ada di YouTube juga, hati-hati beli rumah yang masih HGB. Karena nanti ketika HGB-nya udah selesai, jangan-jangan tanahnya memang belum milik developer. Jadi kita cuma numpang bangun di situ. Nah, kalau di sini Bapak Ibu 1 tahun setelah akad itu udah balik nama ke Bapak Ibu menjadi sertifikat hak milik. Jadi udah sah, tanah maupun bangunannya itu udah punya Ibu gitu. Jadi bukan cuma hak guna bangun rumahnya doang, tanahnya belum jelas, itu enggak. Kalau ini kita udah jelas, tanah dan rumah itu milik Bapak Ibu semua. Itu saja sih Bapak Ibu. Untuk fasilitas kita udah lumayan lengkap ya. Masjid Jami itu kapasitasnya ribuan. Terus ada juga lapangan berkuda, lapangan memanah di sana juga ada. Terus kalau playground juga banyak, di samping masjid ada, di sebelah blok C juga ada, di blok F juga ada, di blok E juga ada, terus di blok M juga ada. Banyak deh gitu. Kalau Bapak Ibu pamannya bosan main ayunan di sana bisa pindah ke sana gitu. Bisa pindah-pindah gitu. Itu sih Bapak Ibu. Nah, ini bangunannya tipe 36. Jadi ini full carport. Ini bak taman. Nah, PR itu cuma 3 Bapak Ibu. Nah, ini kita belum urukin.
bak taman. Terus yang kedua, nanti dapur itu juga belum kita uruk, masih apa namanya, jadi keramik itu cuma sampai sini aja, karena dulu tipe 36 ini ada sekat di sini di tengah. Kalau sekarang nggak ada sekat, ngeblang ke belakang. Terus kalau dulu plafon itu dapur itu kelihatan langit semua, kalau sekarang cuma 60 meteran gitu loh, 60 cm. Nanti kita lihat realnya juga di gate 2. Nah, kita juga daun pintu pakai jati, listrik udah 1.300, monggo masuk. Jadi kalau apa namanya AC2 ini masih kuat, AC2 itu biasanya masih kuat tuh. Yuk monggo masuk. Nah, ini plafon kita udah tinggi ya, udah 3 meter. Terus kamar juga udah 2, udah ini 3x3, ini 3x2,5, udah luas. Nah, ini juga nanti kita bikinkan Bapak Ibu, meja dapur kita bikinkan. Tuh. Untuk bak mandi juga udah di belakang, udah besar lah ini, 1,7 kali 1,5 tuh. Biasanya kan cuma 1 kali 1,5, ini udah 1,7 kali 1,5, jadi udah gede gitu. Jadi kalau buat mandi berempat masih bisa ini tuh. Itu. Ya, jadi itu aja sih Bapak Ibu. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Kalau memang ada pertanyaan, silakan bertanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ingin punya rumah di sini, Allah beri kemudahan, bisa di ACC dan akad. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Nanti kalau nggak ke Bapak Ibu, jadi ini contoh rumah yang udah akad ya. Jadi pertama PR itu satu, ini harus tutup sendiri. Terus ini dapur juga harus ngerapiin sama bak taman sana. Tuh. Nah, kita apa namanya, ini sumur bornya di sini. Ini sumur bor, kita belum ada apa PDAM. Nah, ini kamar mandinya di sini udah ada kloset, udah ada bak mandinya. Nah, untuk sepitengnya di depan sini, Bu. Pembuangan air di itu bak kontrolnya. Ini nanti gabung dengan bak mandi. Nanti langsung ke depan. Iya, langsung masing-masing. Ini kamar tidurnya 2, udah luas. Kita udah full carport. Oh, ini yang Nah, itu, ini sepitengnya udah gede loh Bapak Ibu, ini nggak usah dalemin. Iya, pipa itu ke depan. Tuh, ini ke sini. Tuh, ini pembuangan airnya, jadi tiap rumah masing-masing. Nah, ini luas. Jadi ini kita double dinding nih Bapak Ibu. Antar rumah samping udah double dinding, antar rumah belakang juga udah double dinding. Kita pintu udah pakai kayu jati. Nah, kalau yang tandanya seperti ini udah berarti udah akad. Yang ada pelangnya seperti ini udah akad. Beliau juga udah akad. PDAM listrik udah ada. Listrik udah 1.300, karena ini tahap 6 ini memang baru perizinannya, belum kita pasangkan gitu. Tapi nanti kita listrik seperti ini nih udah. Kalau ini kan yang tahap 4 nih. Ini tahap 4, udah akad dari tahun kemarin. PDAM-nya sendiri berarti. Itu apa namanya? Kita nggak pakai PDAM, pakai sumur bor. Bagus sih, bersih, Nggak bau ya? nggak bau kalau di sini. Bisa untuk masak gitu. Kalau masak kadang orang lebih nyaman pakai galon sih ya, walaupun sejernih-jernihnya Bekasi kadang orang lebih tetap. Kalau untuk nyuci kita masih aman. Masih bagus ya. Iya, itu di masjid ada contoh. Ya. Ih, panas. Itu sih Bapak Ibu. Ya. Pipa itu buat ini. Bukan buat ini nih. Cuci keran sini. Nah, jadi nggak usah ngebobok lagi. Udah kita kasih saluran. Sama ini kan nanti ke sini Mas. Tuh, ke buat wastafel sini. Tuh, jadi nyambung air. Iya, sumur. Ini sumur bornya nih. Sudah kita borkan. Nah, itu yang ke kamar mandi. Nanti tinggal dijadiin satu aja nih, ini sama sana. Ini kan apa sanyonya. Jadi nanti bisa ke sana, bisa ke sana, atau langsung nanti ke toren. Kalau mau dibikin toren biasanya pada ngedak di sini. Kita belum dakin. Harus ngedak sendiri. Otomatisnya langsung di sini ya. Betul, seperti itu. Paling bobok dikit ya. Terima kasih juga sama Pak Sukres
Terima kasih juga kepada Pak Trisno. Terima kasih buat Pak Tris. Terima kasih buat Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Trisno udah bantu. Bantuan Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Sutrisno. Terima kasih bimbingannya Mas Tris. Terima kasih Pak Tris. Terima kasih ya Pak Tris. Juga buat Pak Sutrisno. Sama-sama. Udah banyak bantu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sutris. Pak Trisno, terima kasih banyak ya. Terima kasih buat Pak Sutrisno atas bantu untuk Pak Tris sudah membantu. Pak Sutris juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Tris. Terima kasih Pak Tris atas bantuannya. Sama-sama, saya Terima barokah. kasih Pak Tris. Buat Pak Trisno yang telah membantu bantuan Mas Tris. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berterima kasih banyak kepada Pak Trisno. Sudah akad di perumahan Gria Family 4 Cibitung berkat bantuan dari Pak Trisno.